ini bedakan. Ketika Yesus pada waktu itu ada di antara murid-muridnya, dengan sekarang Tuhan di sorga. Beda, Pak. Kalau sekarang Tuhan di sorga, ya, dia memberi kehidupan baik bagi yang jahat maupun yang tidak jahat. Tetapi ketika Yesus di dalam dunia bersama Yudas, Yesus mendiamkan sebuah kejahatan, itu adalah kejahatan. Kejahatan bagi Tuhan. Ada ayatnya, nanti saya cari. Oke, kita lompat ke tempat lain, silakan. Dengar dulu. Yesus waktu di dunia beda dengan waktu Yesus ada di surga. Ini tambah jauh lagi Anda ini. Beda lah. Salah satu beda yang menyolok. Beda yang menyolok adalah Yesus tidak mengetahui kapan hari kiamat karena dia di dunia. Kalau di sorga tahu Yesus kapan hari kiamat, Pak. Bedanya itu yang paling menyolok. Pertanyaan saya sekarang, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus adalah Yesus Tuhan. Itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tapi kalau, ketuhanan Yesus ada syarat. Yohanes 1 ayat 1. Iya, saya jawab sekarang. Kalau Yesus itu Tuhan, ya, dia maha tahu kan? Maha tahu. Maha tahu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Kemahatauan Yesus itu bisa putus atau kekal? Jawab ini saja. Pengetahuan Yesus itu kemahatauan Yesus kekal. Pak, Yesus kehidupannya dibagi tiga. Kehidupan Yesus dibagi tiga. Sebelum turun menjadi manusia, setelah menjadi manusia, dan kembali kepada Tuhan. Tunggu dulu, saya menjelaskan. Bapak sudah bertanya. Maka ketika Bapak bilang, apakah ketika di bumi semua segala sesuatu diketahui Yesus? Tidak. Apa faktanya? Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat, hanya Bapak yang tahu. Tetapi kalau sekarang ditanya, Yesus sudah di sorga, tanya ke sorga, apakah tahu kiamat? Tahu, kata Yesus. Inilah harinya. Ini ajaran sesat baru lagi yang kau ajarkan. Wah, tidak. Ya? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu diimani orang Kristen. Jadi Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, jadi gini. Kalau Yesus 100% Tuhan, kemahatauannya itu kekal atau tidak? Itu yang saya jawab itu saja. Kekal Satu hal yang tidak bisa diketahui Yesus. Dikatakan Yesus langsung. Tidak kekal. Ketika di bumi tidak kekal. Ketika di bumi loh. Bedakan ketika di bumi. Kamu terbatas. Gini loh. Yesus ketika di bumi terbatas. Tidak tahu kapan hari kiamat. Tak tahu ke Yesus kapan hari kiamat. Anda sudah sesat ini dan itu bidat yang dikutuk dalam sejarah gereja. Oh tidak, saya tidak sesat. Yesus memang tidak tahu kapan hari kiamat. Buktikan, kapan Yesus bicara hari kiamat? Kapan? Loh, Yesus di situ bukan tidak tahu, tapi di dalam ketundukannya kepada Bapa sebagai utusan, sebagai Mesias, dia berkata, saya tidak tahu. Dan memang, dengar baik-baik ya. Dan memang Tuhan Yesus sendiri kan mengajar ya. Kamu tidak perlu tahu hari kiamat. Dia ya waktu anak manusia akan datang seperti pencuri. Jadi mana mungkin Yesus melawan firman-Nya sendiri dan mengatakan yang bahwa benar adalah Pak, yang benar adalah ketuhanan Yesus berpatokan kepada Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Selesai. Kalau Bapak bilang 100% mulai dari awal sampai akhir Yesus adalah Allah, maka Tuhan bisa mati. Tuhan tidak bisa mati, Pak. Bapak sudah keliru. Tuhan. Ada Jadi, waktu bersama, ada waktu berpisah. Eloi, Eloi lama sama tani, berpisah. Maka matilah Yesus karena roh Allah sudah keluar. Pak Rudi, hari ini siaran kita ini saya betul-betul mengekspos Anda ini pengajar sesat, pengajar palsu. Yang mengatakan Yesus tapi Anda tidak bisa mematakan saya. Anda yang sesat mengatakan Yesus menyimpan kejahatan. Yesus tidak pernah menyimpan kejahatan. Saya mengatakan begitu. Loh, Anda mengatakan jadi gini kok. Pak Rudi gini. Sekarang begini, dari pembicaraan tentang Yudas ini saya bisa simpulkan bahwa memang Anda bidat gitu. Saat ini saya berani berkata Anda bidat karena mengatakan kemahakuasaan Yesus tidak kekal begitu ya. Tidak kemahatauan Yesus tidak kekal dan itu bidat di dalam sejarah gereja ya. Jadi gini, kemahatauan Yesus ketika di bumi terbatas, Pak. Tidak bisa Yesus memikirkan sampai wahyu karena dia terbatas pada daging. Jangan Bapak bilang semua rahasia alam diketahui, buktinya Yesus tidak mau memberitahu hari kiamat. Kenapa? Karena dia masih unsur daging. Kalau Anda kata itu roh dikasih tahu Yesus. Beda, Pak. Jadi begini. Jadi berarti Yesus itu waktu datang ke bumi, dia berhenti jadi Allah begitu. Jadi dia tidak mau, dia berhenti jadi Allah.
Dia utusan Allah. Allah tetap di singgasananya, Pak. Inilah kalian nggak ketahui bagaimana konsep Tritunggal. Sama seperti saya mengutus gambar saya ke hadapan Bapa. Dia adalah citra saya. Saya utus kepada Bapa. Tetapi dia memiliki kekuatan terbatas. Kalau saya bicara, dia bisa bicara. Kalau saya diam, dia diam. Terbatas itu, Pak, yang di hadapan Bapak itu. Ya. Ini saya tidak terlalu ngotot lagi sekarang karena saya sudah kupas semua. Anda sudah tahu Anda ini nabi palsu.